perbandingan trigonometri itu sebenarnya, atau trigonometri itu sebenarnya adalah nilai daripada perbandingan sebenarnya. Pada saat kita belajar tentang nilai daripada perbandingan itu ada beberapa istilah perbandingan, dan ini hanya dipakai untuk segitiga siku-siku. Bagaimana kalau segitiganya bukan siku-siku? Nanti untuk bagian berikutnya. Tetapi sekarang kita hanya bicara tentang segitiganya itu yang siku-siku. Pada saat kita berbicara tentang suatu sudut tertentu, misalnya sudut alfa, ini bacanya adalah alfa. Sisi di depan sudut alfa ini itu dinamakan sebagai bagian depan. Jadi bagian depannya itu untuk sudutnya di sini berbeda dengan kalau misalkan kita berbicara tentang bagian depan daripada sudut sini. Misalkan kita punya sudut beta di situ. Berarti bagian depannya itu yang ini. Ini sisi siku-sikunya. Nah, sisi yang di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring namanya. Yang selain itu namanya adalah bagian samping. Jadi sisi depan untuk sudut yang berbeda itu beda-beda. Dan sisi depan itu nggak mungkin di depan sudut siku-siku. Jadi tinggal yang sudut lancip ini atau sudut lancip ini satunya. Gampang ya. Depan daripada sudut berarti simbolnya Y. Di depan siku-siku berarti R. Selain itu berarti adalah X. Di istilah yang dia tuh dalam bahasa Inggris, dia dikasih nama di depan sudut ya, nah sama, opposite. Di depan siku-siku berarti hipotenus. Sisi yang satunya namanya adjacent. Cara ngafalnya gini. Cosinus dia disingkat cos alpha. Itu singkatan dari ini, huruf panjang cosinus. Cosinus itu cara ngafalnya adalah X dibagi R atau sami, samping dibagi miring. Sinus itu adalah Y dibagi R atau kita bisa tulis demi. Tangen itu adalah Y dibagi sama X atau depan dibagi samping. Jadi mungkin kalau ada beberapa orang yang kita ngelihat dia mungkin mau persiapan untuk ulangan, dia lagi baca mantra, kos sami ya, yang dia maksud sebenarnya ini. Sin itu demi ya ini. Tan itu desa ya ini maksudnya gitu. Tapi kalau untuk istilah yang di basic bahasa Inggris, untuk pengajarannya dia akan nulis sesuatu yang berbeda. Cos alpha itu adalah ya sama, samping bagi miring. Adjacent dibagi sama hipotenus, dia akan ngomong pakai huruf depannya. Cos C, ini A, cah. Dia nulis singkatannya kayak gitu, cah. Cos adjacent bagi hipotenus. Sin berarti kan opposite dibagi hipotenus kan? Ya, dia nulis huruf depannya S O H. Soh. Sin opposite hipotenus. Terus kemudian tan alpha dia akan tulis opposite dibagi sama adjacent, berarti dia nulisnya toa. Ya, kayak toa yang buat pengeras suara itu, yang merek. Dia caranya ngafalin seperti itu. Kalau kita mau nyari tahu kebalikannya, antara ini sama ini itu berbeda di huruf CO kan? Nah, ini juga, ini ada istilah kosekan, disingkat kosek. Sekan disingkat sek. Nah, ini kebalikan, beda di huruf CO. Ini ada huruf CO, di sini kan nggak ada huruf CO kan? Nah, sekarang bagaimana cara ngafalnya? Ini kebalikannya sama ini kebalikannya sama ini. Jadi kosekan alfa itu kita bisa tulis seper sin alfa. Sementara sekan alfa kita bisa tulis seper kosinus alfa. Sementara yang ini itu temenan. Kotangan alfa atau disingkat kotangan alfa, atau kadang-kadang tulisnya CTG alfa, itu sama aja. Ini juga kadang-kadang ditulis TG alfa, itu sama aja. Ini itu sama dengan sepertan alfa. Ya, jadi ngafalnya gimana? Ya, sin kan sama dengan depan bagi miring. Berarti ini miring dibagi depan. Kalau kita tulisin dalam bentuk simbol, ya berarti adalah R dibagi sama Y. Kalau untuk kosinus berarti kosinus kan depan samping dibagi miring kan, berarti ini miring dibagi sama samping. Miring itu R, samping itu X. Tangan itu depan bagi samping, berarti ya ini samping dibagi depan. Samping itu adalah X, depan itu adalah Y. Nah, itu caranya ngafalin. Sebenarnya kita tinggal ngafalin 3 ini aja. Cos samping per miring, sin sama dengan depan per miring, tangan sama dengan depan per samping. Nanti kalau kita butuh kosekan, sekan sama kotangan tinggal dibalik. Contohnya ini. Kalau kita diminta untuk mencari sudut, ini kan adalah segitiga istimewa yang sebenarnya sudah dipelajari di kelas 7, di kelas 8, atau di kelas 9. Nah, kalau kita mau mencari sudut salah satu, ya kita mau mencari sudut apa? Kalau misalkan kita mau mencari kosinus daripada sudut 60, ya berarti ini jangan dilihat sama sekali, bikin pusing aja. 30-nya buang aja.
Nah sekarang baru kita bicara tentang sudut 60, sin 60 sama tangan 60. Nah nanti kalau misalkan kita mau berbicara tentang sudut 30 ya berarti kita gambar yang 30 aja, yang 60-nya yang di sini jangan digambar, bikin pusing aja. Karena untuk yang 60 ini itu adalah bagian depan, ini adalah bagian samping, ini adalah bagian miring untuk 60. Nah, untuk 30 depannya itu beda lagi di sini depannya karena dia kan di depan daripada sudut 30. Ini berarti sebagai miringnya, yang ini sebagai sampingnya. Nah, kalau kita berbicara sudut yang lain 45 kayak gini, jangan dua-duanya, salah satu aja. Ini kan perbandingannya 1 sama akar 2 kan. Yang 45 yang mana? Yang atas boleh, yang bawah boleh, tapi jangan dua-duanya, bikin pusing aja. Misalnya bikin 45 yang itu, berarti ini adalah bagian depannya, ini adalah bagian sampingnya, ini bagian miringnya. Jadi nggak susah sebenarnya. Salah satu aja, jangan dua-duanya. Cos, kalau misalkan kita tulis, dia adalah samping bagi miring. Sampingnya berapa? Ya samping daripada sudut 60 itu, kan 1, miringnya 2. Ya berarti cos 60 itu setengah. Sin 60 berapa? Sin kan depan dibagi miring. Depannya itu kan akar 3, miringnya 2. Tangan, ya berarti hasilnya ini dong. Kan dia kan udah bagian penyebutnya nggak dalam bentuk akar lagi kan, jadi kan nggak masalah. Tangan 60, tangan kan depan dibagi sama samping, depan itu adalah akar 3, samping adalah 1, berarti hasilnya adalah akar 3. Gampang. Sekarang kita bicara sudut 30, kosinus, samping dibagi miring kan, sampingnya berapa untuk 30, akar 3, dibagi miringnya berapa, 2, ya berarti udah selesai. Sin, depan dibagi miring, depannya berapa, 1, miringnya berapa, 2. Tangan, depan dibagi samping, depannya 1, ini akar 3, kan nggak boleh. Berarti kita harus kali akar 3 atas dan bawah, berarti sepertiga akar 3. Jadi tangan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Bagaimana kalau sudut 45? Lebih gampang lagi. Kosinus depan dibagi miring, depannya 1, miringnya akar 2, nggak boleh dong. Berarti kan kali akar 2 atas dan bawah, berarti hasilnya setengah akar 2. Sin, kosinus kok depan sih? Kosinus kan samping, tapi nilainya kan tetap 1. Depan dibagi miring, depannya 1, miringnya akar 2. Berarti hasilnya setengah akar 2 juga. Tangan, depan dibagi samping, depannya 1, sampingnya 1. Berarti hasilnya 1 dong. Sekarang kalau kita bicara tentang sudut ini, sudut segitiga istimewa yang ketiga, 53 sama 37. Ya kita mau bicara berapa nih? Kita mau bicara 53. Ya berarti 37-nya buang. Berarti ini depan dong, ini samping, ini miring. Mau nyari apa nih? Mau nyari yang aneh-aneh nih, sekan. Sekan berapa? 53. Kita mau nyari apa nih? Kosekan 53. Terus kemudian kotangan 53. Kita nggak mau nyari yang sin kos sama kosekan, sin kos sama tangan. Sekan kebalikannya dari siapa? Kan ini nggak ada CO-nya kan depannya. Berarti kebalikan dari kosinus kan? Kosinus 53 kan? Ini kan kebalikan dari sinus kan, sepersin 53. Terus kemudian kotangan, kebalikan dari tangan kan, tangan 53. Kosinus apa? Kosinus depan per, ya kalau bingung ya tulis dulu 1 per. Kosinus, kosinus samping per miring kan, samping 3, miring 5. Berarti hasilnya 5 per 3 dong. Sin 53, sin kan depan dibagi miring, depan bagi miring, berarti 5 per 4. Tangan itu depan bagi samping, depannya 4, sampingnya 3, berarti hasilnya 3 per 4. Gampang. Oke, sekarang latihannya.